可以为他重塑这颗心脏，就会彻底。我不要这样的未来。他是我们的老师。超越规则。Hello guys, welcome back to Kobe Movie. Sebelum itu, Mimin mau kasih pengumuman Mimin ada upload video Throne of Steel atau Shang-Yi to the Movie yang menceritakan masa lalunya Yi Legacy. Jadi Yi Legacy itu adalah putra cahaya terkuat. Kalian silahkan tonton saja guys, itu seru banget. Cerita dari putra cahaya terkuat yang berubah menjadi putra kegelapan. Nanti Mimin cantumkan linknya di kolom komentar, silakan kalian tonton. Oke, di part ini akhirnya kita menyaksikan kebangkitan dari Hao Chen. Gak perlu basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke intro ya guys ya. Hehehe. Kemarin kita sudah melihat usaha Cai Er yang begitu berat demi membangkitkan kekasihnya Hao Chen. Berat banget, sampai akhirnya dia bisa bertemu dengan sosok Yi Legacy secara langsung. Sementara Hao Chen, dia masuk ke sebuah alam mimpi yang begitu indah. Tentu dia bingung di manakah ini guys. Harusnya aku kan sudah meninggal. Yi Legacy muncul mengatakan kau bisa hidup karena wanita di sana, yaitu si Cai Er. Cai Er memberikan jantungnya agar dirimu bisa hidup. Hao toh nggak terimalah si Hao Chen ya kan? Ini bagaimana mungkin? Kenapa? Kenapa ini bisa terjadi? Hao Chen pun menangis senangis-nangisnya. Disinilah Yi Legacy menceritakan semua yang sudah terjadi, di mana sebelumnya Cai Er memohon kepada Yi Legacy untuk membangkitkan Hao Chen. Yi Legacy bertanya gimana kalau memberikan segala hal, termasuk dengan nyawamu. Dan Cai Er menjawab, bahkan nyawanya sekalipun dia rela korbankan. Yi Legacy menertawakan dia guys. Apakah cinta sepenting itu? Yang namanya cinta penuh dengan pengkhianatan dan kesakitan. Dan yang ada malah membawa dirimu penyesalan seumur hidup. Tetapi Cai Er tidak berpikir demikian. Pada intinya dia rela menyerahkan segalanya, bahkan nyawanya sekalipun. Maka dari itu Yi Legacy pun meminta jantungnya Cai Er untuk mengganti jantungnya Hao Chen yang sudah rusak. Dan Cai Er menerimanya guys. Tentu Hao Chen mendengar itu semua, dia merasa bersalah. Sesalah-salahnya malah meminta Yi Legacy agar segera mengembalikan jantungnya kepada Cai Er. Nggak bisa kayak gitulah, jantung kan bukan barang yang bisa dipindah-pindah, dikira mainan kali. Lebih baik sekarang Hao Chen berfokus memperjuangkan kehidupan umat manusia karena dia adalah putra cahaya yang terpilih. Tapi Hao Chen menolak. Bahkan demi Cai Er, takdir sebagai putra cahaya pun akan dilepaskan guys. Dia tidak rela menghilangkan semua kekuatan cahaya yang ada di dalam dirinya. Wah, itulah yang namanya cinta sejati. Hao Chen membuka dadanya sendiri, lalu dia ambil jantungnya dan diberikan kepada Cai Er. Kata-kata terakhirnya adalah Cai Er, aku cinta padamu. Dan tiba-tiba Hao Chen berpindah ke sebuah tempat dan bertemu dengan Cai Er yang masih hidup. Loh, kok masih hidup? Nah, ternyata mereka dipindahkan ke altar tempat Yi Legacy berada. Jadi sebenarnya apa yang Hao Chen saksikan tadi itu bukanlah kejadian asli. Sebelumnya Yi Legacy membuat sebuah taruhan kepada Cai Er. Jadi Hao Chen bisa dia bangkitkan dengan berbentuk jantung baru yang disebut juga sebagai jantung keabadian. Tetapi Hao Chen harus melewati satu tes. Kalau dia gagal, maka jantung abadi itu hancur. Maka dari itu Hao Chen pun dites guys untuk melihat kesetiaannya kepada Cai Er. Kalau semisal tadi dia memilih untuk merelakan kematian Cai Er, otomatis Hao Chen gagal guys. Dan berimbas dirinya gagal bangkit. Hao Chen dan Cai Er langsung memberikan rasa hormat penuh kepada Yi Legacy. Dia pun ingin menceritakan masa lalu dirinya.
Buat kalian pengen nonton full detail, silakan nonton Shang Iwan to the movie yang sudah Mimin upload, oke? Ada linknya nanti di kolom komentar. Pada intinya, dulu dia adalah seorang putra cahaya dan menikahi seorang wanita cantik. Waktu itu dia juga bahkan sempat mengalahkan seorang pria yang bernama Pelu. Pelu itu seorang pangeran yang jahat, guys. Ia Kesi bahkan harus melawan sosok dewa kematian. Dan dia memiliki takdir untuk mendapatkan kekuatan yang jauh lebih kuat daripada para dewa, yaitu sebuah harta tempurung kura-kura. Harusnya dia itu menikahi wanita yang dia cintai selama ini. Tetapi tidak disangka ketika pernikahan dilanjutkan, malah dirinya dikhianati, guys, oleh sang kekasihnya sendiri ketika pernikahan berlangsung. Karena si wanita merasa nggak terima, guys, kehadiran Yilai Kesi itu malah merebut semua mimpi yang dia impikan dari kecil. Semua yang dia pengen dapatkan malah diambil sama Yilai Kesi. Yilai Kesi harusnya meninggoy waktu itu. Namun dia bangkit dengan sosok yang sudah berbeda, guys. Berubah menjadi putra kematian. Dia bahkan membangkitkan orang-orang mati lalu memulai perang kepada ras manusia. Gara-gara pengkhianatan oleh orang yang dia cintai, dia pun berubah drastis. Dari baik menjadi jahat. Sekali lagi, untuk detail kejadiannya sudah Mimin upload, silakan kalian cek di bagian Shang Iwan to the movie atau silakan cari di playlist. Setelah menceritakan itu semua, barulah Hao Chen sadar. Rumor soal Yilai Kesi guru mereka yang tersebar keluar itu semua adalah palsu. Namun itu semua sudah tidak penting untuk sekarang karena masih ada hari yang lebih darurat. Yilai Kesi bakal membawa mereka bertemu dengan satu teman lamanya. Mereka pun diteleportasikan ke sebuah dunia yang gelap dan tuar. Muncullah sosok sang dewa kematian. Oh wala, inilah teman lamanya Yilai Kesi. Bagaimana hubungan mereka bisa terbentuk? Silakan kalian nonton di part 1 Throne of Steel the movie, oke? Singkatnya, Yilai Kesi pengen menghapus efek samping teknik kematian yang dimiliki oleh Cai Er. Dewa kematian gak peduli, itu sudah menjadi bagian dari aturan mereka. Yilai Kesi pun menyerang dia berkali-kali sampai tubuhnya hancur lebur. Dan inilah tubuh aslinya, guys. Lebih tepatnya sih semangat juang sang dewa kematian. Nah, Hao Chen dan Cai Er harus bertarung melawan dirinya, dan kalau menang, maka efek samping dari teknik kematian Cai Er itu dihilangkan. Ini bakalan seru. Segera mereka berdua menyerbu bertarung melawan sang dewa kematian. Inilah combo bucin yang sudah lama kita tidak saksikan. Hao Chen memulai serangan pertama dengan serangan pedang matahari. Tapi itu tidak berefek karena nyatanya kekuatan dewa kematian terlalu dahsyat. Hao Chen terus menggunakan Dewi Cahaya untuk bertahan. Tetapi pada serangan kedua, si Dewi Cahaya pun menghilang, guys. Pertarungan pun dilanjutkan. Yilai Kesi asik menonton dari kejauhan. Pada akhirnya, Cai Er pun menggunakan teknik kematiannya. Tapi nyatanya, sang dewa kematian juga bisa, guys. Karena emang sedari awal itu adalah kekuatan miliknya. Yilai Kesi membantu membimbing mereka berdua, menyuruh Cai Er merasakan energi kematian yang ada pada sang dewa. Gunakan energi itu lalu diambil, dirubah menjadi energi milik sendiri. Seketika energi milik sang dewa kematian pun dia serap. Wah, makin mantap. Kekuatannya melonjak drastis bahkan memunculkan teratai kematian yang sangat dahsyat. Mantap. Dewa kematian murka gara-gara Yilai Kesi terus mengganggu pertarungannya. Nah, sekarang gantian Hao Chen yang beraksi. Dengan kekuatan jantung abadi yang baru, dia bisa meningkatkan kekuatan cahaya sampai maksimal. Lalu dia menyerap semua energi kematian yang sudah Cai Er kumpulkan tadi untuk dirinya sendiri, guys. Dalam seketika, kekuatan Hao Chen jauh lebih kuat daripada Cai Er. Ini diibaratkan dia menggabungkan kekuatan cahaya dan kematian secara bersamaan.
Bahkan poin spiritual milik Hao Chen itu meningkat sampai 120 poin. Gila nggak tuh? Belum cukup dengan kekuatan sebanyak ini, dia bisa memanggil sosok ilai kesi di masa lalu. Seperti sosok Dewa Matahari yang begitu besar memegang tombak cahaya. Tombak cahaya pun dilempar dan hasilnya Dewa Kematian yang berusaha bertahan tetapi tiba-tiba waktu terhenti dan malah diputar balik oleh ilai kesi. Jadi ilai kesi tidak ingin Dewa Kematian meninggoy dulu guys. Tesnya cukup selesai sampai di sana. Ilai kesi menitip pesan kepada sang Dewa Kematian, jangan biarkan orang tersebut mengganggu diriku nanti. Aku ingin keluar berpindah dimensi sebentar. Wah, siapakah orang yang dimaksud itu ya guys? Dewa Kematian tidak terima dan terus menghina ilai kesi. Membuat ilai kesi kesal, melancarkan tebasannya yang langsung menghancurkan tubuh sang Dewa Kematian sampai jadi abu. Mantap. Setelah itu ilai kesi mengucapkan terima kasih kepada mereka berdua. Jadi di sini dia harus pergi guys. Hao Chen dan Cai Er sama-sama mewarisi kekuatan milik ilai kesi. Kekuatan cahaya dan kekuatan kematian ini mantap sangat. Dengan ini juga ilai kesi pun bisa berpergian sesuka hati tanpa perlu khawatir. Pergi kemana dia nggak mau ngasih tahu guys. Tapi kalau menurut prediksi Mimin, dia itu pergi ke universe atau dunianya Soulen 2 dan ketemu Ho Yuhao di sana nanti. Hao Chen bertanya apakah mereka bisa bertemu lagi di masa depan. Ilai kesi tidak mau menjawab. Tapi tiba-tiba ilai kesi nggak jadi pergi karena dia tidak suka akan yang namanya perpisahan menyedihkan. Dia pengennya tuh perpisahan yang manis-manis dan penuh akan senyuman. Sehingga dia merubah dunia di sana menjadi dunia yang begitu indah dengan padang rumput yang enak dilihat. Hao Chen menyebarkan bunga di sana guys. Cai Er sibuk mengejar sosoknya Hao Chen. Namun tidak ada satupun yang bisa dia sentuh. Sampai akhirnya tibalah dia ke tempat yang paling indah. Aduh, ternyata ini yang dimaksud asik-asik manis-manis ya sama ilai kesi. Yang nyatanya mesra-mesraan guys. Ini yang jomblo mah cukup diam aja di pojokan nih, termasuk Mimin. Hahaha. Hao Chen memastikan mereka tidak akan berpisah lagi seumur hidup. Dan sebenarnya endingnya itu mereka bakal ciuman bibir gitu guys. Cuman ya nggak enak lah. Masa kasih kalian lihat ya kan? Sensor, bahaya. Wait, emang sih ini adalah happy ending, tetapi ada masalah yang lebih besar itu bakal dimulai. Nah, mari kita masuk nih guys. Bagian cuplikan spoiler untuk part 158 Throne of Steel di minggu depan lagi. Jadi, setelah perang besar, 4 tahun berlalu kemudian para aliansi mengadakan yang namanya turnamen kuil suci. Di sini terjadi sebuah perselisihan antar aliansi. Dan yang paling bermasalah adalah ketua dari kuil penyihir, yaitu ketua Li Zhengzhe. Ternyata banyak tidak setuju dia menjadi pemimpin yang baru guys. Loh kok bisa Min? Yang udah pernah nonton spoiler buatan Mimin pasti tahu dia kenapa guys. So, selesai dulu untuk part 157 Sheng Yiwan Zhou Throne of Steel. Sesuai kata Mimin, silakan nonton spoilernya atau kalian mau nonton latar belakang sejarahnya ilai kesi yang ada di bagian playlist. Memang pamit undur diri dulu. Oke kalau gitu. Tapi ingat pastinya cuma di sini ya, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan Mimin mohon pamit. Oke kalau gitu, see you guys.